Halo anak-anak semua, kembali lagi ke channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 2 dari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar menyebutkan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi yang disajikan, mengklasifikasikan hewan-hewan yang termasuk golongan karnivor, herbivor, dan omnivor, menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Mari kita baca percakapan Made dan Benny. Made bertanya, "Ben, bagaimana kamu dapat memelihara hewan peliharaanmu dengan baik? Kamu tentu memberi makan dengan baik, kan?" Benny menjawab, "Tentu saja, Made. Orang tuaku tidak akan memberikan izin memelihara hewan di rumah jika aku tidak dapat memeliharanya dengan baik." Kemudian Made bertanya lagi, "Lalu bagaimana kamu tahu cara merawat dan menentukan makanannya?" Benny menjawab, "Orang tuaku mengajakku membaca beberapa buku sebelum mengizinkanku memelihara hewan piaraan. Salah satunya agar aku tahu dari mana asal hewan tersebut, dari ekosistem seperti apa ia berasal dan bagaimana aku memberikan kebutuhan hidupnya agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik." Made bertanya lagi, "Ekosistem? Memangnya ada berapa ekosistem yang ada di dunia?" Benny menjawab, "Wah, ini saat yang tepat untuk kita sama-sama mengetahuinya, Made. Yuk kita baca buku untuk mengetahuinya." Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Terdapat juga beberapa jenis hewan kecil dan tumbuhan alga yang dapat membuat sendiri makanannya. Ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau berada pada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan singa. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah,
jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak atau anjing hutan biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas, seperti angsa dan bebek. Setelah membaca bacaan yang berjudul jenis-jenis ekosistem, mari kita temukan pikiran utama dan informasi penting pada bacaan. Sebelumnya, kita lihat kembali bacaan yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Ini adalah paragraf pertama pada bacaan yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Pada paragraf pertama ini ada 6 kalimat. Kita baca kalimat pertama, yaitu pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, pada kalimat kedua, ekosistem alami, nah ada kata ekosistem alami, itu berarti kalimat kedua menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Berarti kalimat kedua ini termasuk kalimat penjelas. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Kemudian kita lihat kalimat yang ketiga, yaitu ekosistem air terdiri atas. Nah, ekosistem air ini menjelaskan tentang ekosistem air yang ada di kalimat kedua. Jadi, kalimat ketiga menjelaskan kalimat yang kedua. Kemudian, kalimat yang keempat, ekosistem darat. Nah, kalimat yang keempat ini juga menjelaskan kalimat yang kedua. Dan kalimat yang kelima, ekosistem buatan, ini menjelaskan kalimat yang pertama karena kata-kata ekosistem buatan ada di kalimat pertama. Dan yang terakhir, sawah dan bendungan, itu menjelaskan kalimat yang keempat. Jadi dari kalimat kedua sampai kalimat yang keenam, semuanya itu adalah kalimat penjelas. Dari sini kita tahu bahwa pikiran utama dari paragraf pertama adalah ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi itulah pikiran utamanya. Sekarang kita cari informasi pentingnya. Di sini ada kalimat atau informasi penting yang ditemukan, yaitu ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Jadi ekosistem alami itu sesuai dengan kata-kata yang ada pada pikiran utama. Kemudian informasi penting yang lain, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kata-kata ekosistem buatan juga ada pada pikiran utamanya. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Jadi di sini ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang.
Ekosistem air asin contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Jadi pada paragraf kedua ini menjelaskan tentang ekosistem air yang dibedakan menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Jadi kita menggabungkan antara dua kalimat. Di sini ada kalimat yang pertama, ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Kemudian kalimat yang lain, ekosistem air asin, contohnya ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Nah, karena paragraf ini menjelaskan tentang ekosistem air, jadi pikiran utamanya bisa digabungkan menjadi macam-macam ekosistem air tawar dan air asin. Itulah pikiran utamanya. Kemudian sekarang informasi pentingnya. Ada dua informasi penting. Yang pertama kita ambil dari penjelasan ekosistem air tawar, yaitu tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah ganggang. Dan informasi penting yang kedua kita ambil dari penjelasan ekosistem air asin, yaitu berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Nah, jadi inilah kita sudah menemukan pikiran utama dan informasi penting pada paragraf 1 dan paragraf 2. Sekarang mari kita tuliskan pikiran utama dan informasi penting dari paragraf 1 dan paragraf 2 yang sudah kita temukan. Kita mulai dari paragraf 1, pikiran utamanya adalah ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sedangkan informasi penting yang pertama, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Informasi penting yang kedua, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Pikiran utamanya tadi adalah macam-macam ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Informasi penting yang pertama, tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem air tawar adalah ganggang. Informasi penting yang kedua, berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk laut lainnya hidup pada ekosistem ini. Untuk paragraf yang ketiga, keempat, dan kelima, coba kalian temukan pikiran utama dan informasi pentingnya. Kamu tentu masih ingat dengan penggolongan hewan yang kamu lakukan sebelumnya, bukan? Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memiliki keunikan yang dapat menyeimbangkan ekosistem tempat ia berada. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan yang memakan bagian-bagian tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Namun, ada kelompok hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Ketiga golongan itu adalah golongan herbivore, karnivore, dan omnivore. Kelompok hewan herbivore merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham, dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa.
Kelompok hewan karnivor adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Kelompok hewan omnivor merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Hewan omnivor memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Orang utan, gorila, dan monyet merupakan beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok ini. Setelah membaca bacaan tadi, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Catat juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata tanya yang bisa kalian gunakan contohnya apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa. Contoh pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tadi adalah: apa perbedaan hewan herbivor, karnivor, dan omnivor? Kata tanya yang digunakan adalah kata tanya apa, dan kalimat tanya ini harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalian bisa menuliskan pertanyaan yang lain. Menulis karangan non-fiksi tentang seekor hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar menulis karangan non-fiksi. Sekarang, coba kalian tuliskan kembali atau kalian mengarang kembali non-fiksi tentang seekor hewan. Contoh karangan non-fiksinya adalah seperti berikut. Singa adalah mamalia yang merupakan hewan karnivor atau pemakan daging. Karena itu, singa memiliki gigi dan cakar yang tajam untuk mengoyak mangsanya. Sementara badannya ditutupi bulu berwarna keemasan dan si jantan memiliki bulu tebal yang tumbuh di sekitar tengkuknya. Hewan ini hidup di padang pasir dan biasanya hidup berkelompok yang mana terdiri atas seekor jantan dan banyak betina. Tahukah kamu bahwa hewan sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk membuat sebuah lagu? Ada beberapa lagu Indonesia yang bertemakan hewan. Contoh lagu bertema hewan yaitu Si Kancil. Mungkin kalian sudah pernah mendengar lagu Si Kancil. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, itu dia lagunya. Ada juga lagu yang berjudul Burung Hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kukuk, 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 kukuk. Nah,
Nah, lagu Si Kancil dan Burung Hantu adalah lagu bertema hewan yang bernada mayor. Lagu bertangga nada mayor mempunyai kesan riang gembira dan penuh semangat. Coba kalian cari lagi judul lagu lain yang bertema hewan. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.